kelas 4 dengan nomor pokok mahasiswa 10120300320. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dan saya di sini akan menjelaskan atau menyebutkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, yang pertama, menurut Handoko Tehani, dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Lalu yang kedua, menurut Malayu SP Hasibuan, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia merumuskan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu yang ketiga itu menurut Anwar Prabu Mangkunegara. Di dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan menyebut manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Lalu yang keempat itu menurut Ana Sedarmayanti. Menurut Ana Sedarmayanti dalam bukunya itu perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas kerja. Menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kelima itu menurut Bintoro dan Daryanto. Dalam buku manajemen, penilaian kinerja karyawan menyebut bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu ilmu, cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Dan lalu yang keenam itu Marwansyah. Nah, menurut Marwansyah, di dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia memaparkan manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Pengembangan sumber daya manusia ini perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Lalu yang ketujuh itu menurut Edi Sutrisno. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia menyebutkan manajemen sumber daya manusia sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Lalu yang kedelapan itu adalah menurut Kasmir dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, atau teori dan praktiknya itu menjelaskan manajemen sumber daya manusia itu sebagai proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Begitu. Lalu yang berikutnya itu adalah tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan manajemen SDM itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Lalu yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Lalu yang ketiga itu menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang keempat itu mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau sering disingkat KIS atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Lalu yang kelima itu menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Lalu yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Lalu yang ketujuh itu menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal. Horizontal. Nah, yang kedelapan itu menjadi dasar dalam penilaian karyawan. Lalu apa sih fungsi manajemen sumber daya manusia? Nah, fungsi manajemen itu ada beberapa ya. Yang pertama itu fungsi manajerial. Di antaranya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Nah, lalu yang keduanya itu adalah fungsi operasional. Nah, di antaranya pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian. Nah, yang terakhir itu adalah pemberhentian. Nah, fungsinya itu seperti itu ya. Nah, mungkin secara singkat itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, tujuan manajemen sumber daya manusia, dan fungsi manajemen sumber daya manusia itu seperti apa. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.